Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kafahalukum khair. Kita lanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu di kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Sekarang kita sudah sampai di haid ya. Bayanu ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Ya. Tanggal 31 Bunda. Faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Jadi pasal penjelasan hukum-hukum haid dan nifas dan istihadah. Ini istihadah. Nah, nanti insyaallah akan kita jelaskan istihadah. Ini adalah termasuk bab yang paling sulit dalam fikih. Bab yang sulit di fikih itu dua. Tolak satu, haid satu. Rumit pembahasannya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau itu untuk memahami fikih haid ini lebih kurang butuh waktu 9 tahun. Itu Imam Ahmad bin Hanbal memahami fikih haid. Cuman di sini dijelaskan sebagian para ulama dari Syafi'iyah itu, beliau mengatakan kalau di Fathul Qorib pembahasan haid, bab haid ini tidak terlalu rumit karena dia lebih simpel dia. Pus ke Pak, cappuccino Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi kita ulangi Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke pembahasan bayanu ahkam al-haid wan nifas wal istihadah. Jadi penjelasan hukum haid dan nifas dan istihadah. Kemudian pembahasan ini termasuk di dalam bab fikih, termasuk bab yang paling sulit. Dan juga satu lagi itu bab tolak. Cuman kalau di sebagian kitab Syafi'i itu, kitab mazhab Syafi'i itu, kalau di pembahasan Fathul Qorib itu dia lebih simpel, dia tidak terlalu merinci. Tapi kalau ingin kita merinci, itu yang lebih sulitnya itu dijelaskan semuanya secara detail. Itu kita merujuk ke kitabnya Imam An-Nawawi Al-Minhaj. Itu termasuk pelik pembahasan itu, luas pembahasan tentang bab haid ini. Tapi kalau di bab Fathul Qorib, di kitab Fathul Qorib ini pembahasannya simpel saja dia. Yang dasar saja tentang haid Bapak Ibu itu. Kemudian di sini haid ini, nifas dan istihadah semuanya itu adalah darah yang keluar berasal dari farj. Haid, nifas, istihadah, ketiga-tiganya ini semuanya darahnya yang keluar dari jalur farj, jalur kemaluan. Farj. Iya. Jadi bedakan Bapak Ibu, farjun sama farad.
Kalau di situ lama marah ya Pak. Kalau di situ pembahasannya faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Enggak, kalau di sini di PDF-nya beda Pak. Pokok di awal kayak Pak, di awal-awal tuh. Iya. Di awal-awal bab halaman berapa? 10, 15 atau berapa itu? Coba lihat Pak. Di sambungan bab itu. Halaman berapa? Ustaz? Sambungan bab apa? Berapa? Alah Pak. Coba Pak. Nomor 10 Pak. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi antara farjun dan farajun itu dia ada perbedaan. Kalau ra-nya itu sakin, itu artinya kemaluan. Tapi kalau farajun ini artinya adalah solusi atau jalan keluar itu. Jadi di sini kalau salah baca, salah harokat, salah makna. Miftahu al-fard dzikr. Salah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Haid, nifas, istihadah adalah darah yang keluar dari farj. Dari farj. Itu dari kemaluan. Cuman dari yang 3 ini dibagi. 2 dia disebut dengan damus sihah, darah yang sehat. 1 disebut damul fasad, darah yang rusak itu, atau darah yang sakit itu. Kemudian definisinya haid itu ketika menunjukkan kepada dia buluk, dia sudah dewasa. Sedangkan nifas ba'da wiladah, itu perbedaan. Istihadah ini bukan dari kedua-duanya. Kemudian kita masuk sekarang kepada haid Bapak Ibu. Haid ini berasal dari kata hadha yahidu. Kemudian sebelum kita lanjut, apakah laki-laki ada haid Bapak Ibu? Hah? Dalam bahasa Arab ada. Kalau bahas apa? Seperti ini fi'ilnya. Misalnya hadha yahidu. Kemudian hadha yahudu. Ini dari sisi lughahnya kita bahas Bapak Ibu. Mana di sini 2 kata ini yang menunjukkan kepada haid, darah yang keluar dari kemaluan ba'da buluk. Mana dia di antara 2 kata ini? Hadha yahidu atau hadha yahudu? Mana dia? Hah? Madinya sama hadha. Cuman mudhari'nya berbeda. Kalau yahidu ini menunjukkan haid, darah yang keluar. Sedangkan yahudu artinya adalah membuat kolam. Hadha. Kalau ditinjau sisi bahasa, haid itu, haid ini kan masdar kan? Asal katanya dari hadha yahidu. Ini baru menandakan bermakna haid secara yang mana kita ketahui. Kalau kita bilang hadha yahudu artinya adalah membuat kolam. Kemudian misalnya seperti tadi, apakah lelaki ada haid? Kalau misalnya dikatakan hadha ar-rajulu, misalnya hadha ar-rajulu fi manzilihi. Kan fi'il maddinya sama hadha, ya kan? Yang membedakan adalah mudhari'. Di sini mungkin bisa sedikit kita bikin apa namanya anekdot kan.
apakah laki-laki itu haid? Hah? Pada asal kan tidak kan? Tapi kalau kita bikin anekdot dari sisi bahasa, ini hadha ar-rajulu fi manzilihi. Kalau orang misalnya belajar bahasa Arab, pasti yang baru-baru belajar pasti mengenal kalimat hadha aja kan, haid kan? Tapi untuk memahaminya di sini bukan bermakna haid. Tapi laki-laki itu membuat kolam di rumahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau baca kitab fikih, misalnya hadha fi'il madinya sama, yang berbeda dalam mudhari'nya. Hati-hati, nanti jangan kita terjemahkan laki-laki haid itu di dalam rumahnya. Berarti kita ambil kalimat yang di bawah itu. Iya. Yang jelas kita pahami dulu madinya seperti ini, mudhari' seperti ini. Tuh. Nanti kalau kita misalnya baca kitab fikihnya Pak Ibu itu. Hadha yahidu. Hadha yahudu. Laki-laki itu membuat kolam di dalam rumahnya. Gitu. Iya, karena ini kan fiilnya sama, madinya sama, itu duanya. Jadi nanti baca kitab jangan dikatakan laki-laki itu haid di dalam rumahnya. Enggak mungkin. Laki-laki haid Iya. Iya, membuat kolam. Enggak mungkin laki-laki haid itu, Ibu. Nah, jadi nanti baca kitab. Tapi kalau pas kasih fi'il madhi mudhari'nya gampang. Yahidu an-nisa misalnya kan gampang, berarti itu maknanya para wanita itu haid. Yang rumitnya itu nanti pas di fi'il madhinya itu. Itu cara apa memahami di dalam kitab nanti Bapak Ibu. Kemudian kita masih di haid di sini. Kemudian di sini disebutkan, jadi secara bahasa haid itu ini kan. Secara bahasa haid itu artinya sayalan. Mana sayalan? Haid secara bahasa definisinya adalah bermakna artinya adalah mengalir dengan deras. Ada haid yang tidak. Ini definisi haid secara bahasa. Jadi kalau ditanya sama orang, Bapak Ibu, haid logotan bermakna sayalan. Yang artinya adalah mengalir dengan deras. Itu secara bahasanya. Nanti kan kita masuk kepada secara syar'inya. Kita masih di bab haid dari pembahasan lughah Bapak Ibu. Jadi haid logotan bermakna sayalan. Artinya adalah mengalir dengan deras. Itu haid secara bahasa. Lalu haid ini memiliki banyak nama. Dalam bahasa dia memiliki banyak nama. Ini nanti kalau kita fikih Bapak Ibu, kita hapus dulu. Kadang di kitab fikih itu ada juga yang tidak menggunakan langsung kalimat haid, tapi menggunakan kalimat lain, sinonimnya atau muradifnya. Jadi nama lain haid itu adalah asmaul haid. Yang pertama haid itu sendiri kan. Yang kedua ada diartikan haid itu bermakna ad-dhahik. Ad-dhahik. Mana lain dari haid. Ada yang mengatakan namanya al-i'sar. Ad-dhahik. Ya. Ada al-i'sar. Ada namanya al-ibkar. Ini nama-nama lain haid.
Ada namanya ad-diras. Ad-diras. Ini nama-nama lain dari haid itu tersendiri. Ada namanya al-iraq. Waalaikumsalam. Ada namanya at-tamas. Ini nama-nama lain dari haid. Tadi ad-dhahik, al-i'sar, al-ibkar, ad-diras, al-iraq, at-tamas. Nama-nama lain dari haid. Jadi terkadang Bapak Ibu, di dalam kitab fikih itu ada juga terkadang para ulama itu bukan langsung menggunakan kalimat haid, tapi kadang beliau menggunakan di antara kalimat ini. Nah, jadi itu. Ini adalah nama-nama haid. Jadi kalau pas baca kitab fikih, mau kitab mazhab apalah. Apa Bu? Apa? Ke ad-diras. Al-iraq. Al-iraq. Pakai kaf, Pak. Kalau pakai kaf Irak jadi negeri. Negara Saddam Hussein. Apa, Pak? Ini nama lain dari haid nih. Ini nama lain dari haid. Haid sayalan maknanya secara lugah. Artinya mengalir deras. Sayalan secara lugah. Misalnya kalau kita baca kitab apapun, kitab mazhab misalnya, empat mazhab, ternyata ada di antara ulama mazhab itu kadang dia tidak menggunakan lafaz haid. Kadang dia menggunakan lafaz di antara ini. Apa, Maris? Hah? Istilahnya ini. Ada nih. Di hadis ada. Atau mas dari Al-Quran itu melihat di surah Rahman kan? La yatamassunna. Enggaklah menyentuh mereka kan. Kan itu mana kan makanya bidadari itu perawan yang indetik bikir itu kan perawan kan haid ya. Itu istilahnya. Sama kayak dalam surat ini. Ustaz? Kisah Nabi Ibrahim. Iya. Ayat Indonesia. Ada juga tuh. Fadhahik. Itu yang kan tertawa dia. Seperti itu bahasa Arab itu. Misalnya dhahikati al-mar'atu. Dhahikati al-mar'atu. Apa kita bilang? Apakah wanita itu tertawa atau haid? Hati-hati itu. Misalnya seperti ini. Misalnya di lafaz biasanya di kitab Hambali ada menggunakan kalimat dhahik ini. Di kitab Hambali. Ternyata ditulis di sana dhahi kat al-mar'atu. Pelajarannya pelajaran fikih tentang haid. Cuman ulama itu menggunakan kalimat dhahikah. Kalau kita tahu kan dhahikah yadhakur dengan tertawa. Apakah wanita ini tertawa? Padahal babnya bab haid. Enggak mungkin sedang haid wanita tertawa. Karena haid itu kan sangat menyakitkan wanita kan. Nah, jadi jangan diartikan dhahikat al-mar'ah. Jadi wanita itu haid itu. Nah, makanya pentingnya kita dalam bab haid itu paham istilah-istilah ini. Karena nanti pas di kitab-kitab sebagian menggunakan kalimat yang ini Bapak Ibu. Kan dibilang para ulama kan, ini bab yang paling rumit gitu. Haid ini. Rumit di mana? Hah? Rumitnya itu kadang itu
membedakan antara darah haid, istihadhah dan nifas itu. Kemudian waktunya nanti itu Pak. Kapan misalnya ini dia nih, apakah dia terhitung haid atau sudah tahur ya kan? Nah, itu yang rumitnya nanti itu. Jadi kalau di kitab Al-Minhaj yang Imam An-Nawawi itu lebih detail Pak penjelasannya. Tapi kalau Fathul Qorib dia simple dia kepada dasar-dasar dia itu. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada istilah. Kalau secara istilah dia adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita min bulughis sanah. Itu diantara menunjukkan dia sudah dewasa bisyurutin maksusatin, dengan syarat yang khusus. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Itu haid. Dulu ya Bu, haid Bu. Iya. Karena haid ini nanti hubungan dengan ibadah, solat dan puasa. Misalnya kalau kita nggak belajar fikih haid, misalnya seorang punya istri kan, dia nggak tahu, padahal tuh sudah tohur dia bersih kan, tapi karena tidak tahu ciri-cirinya gimana, akhirnya solat tertinggal, ya kan, lewat 2 hari 3 hari. Padahal dia sebelumnya itu dia sudah tohur bersih, dia kan. Makanya itu fikih haid itu sangat penting dan termasuk rumit itu. Jadi misalnya kalau seseorang kan punya anak perempuan, anak istri atau apalah, kan tanggung jawab dia itu kan. Nanti itu dia tanyain tuh gimana haidnya gimana. Ini menyangkut ibadah sholat dan puasanya. Ya seperti tadi kan. Ternyata hari Selasa dia sudah selesai. Karena si perempuan juga tidak tahu, si suami juga tidak tahu, akhirnya ketinggalan sholatnya ya kan. Nah, padahal sudah tohur, sudah bersih dia itu kan, sudah suci dia itu. Nah, itu yang jadi apanya kan, para ulama itu seperti itu, mereka mendetailkan bab haid itu Bapak Ibu itu. Kemudian di sini kata muallif rahimahullah, wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Jadi darah yang keluar dari farj itu ada 3. Damul haidhi wan nifasi wal istihadhah. Nifas, haid dan istihadhah. Kemudian di sini disebutkan wal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinil haid. Haid itu definisinya adalah darah yang keluar pada masa haid. Kapan masanya haid wanita itu? Wa huwa tis'u sinina fa'aktar. Di sini disebutkan wanita itu mulai haid itu pada umur 9 tahun. Kemudian dijelaskan oleh ulama, sekiranya seorang anak perempuan di bawah 9 tahun keluar darah, itu tidak terhitung darah haid. Itu belum terhitung darah haid. Karena haid itu patokannya di sini adalah umur 9 tahun. Di bawah itu dia terhitung mungkin istihadhah atau darah rusak atau sesuatu lah, atau dia ada penyakit. Kemudian bagaimana lagi misalnya kasusnya 8 tahun, kemudian katanya 16 hari lagi dia mencapai 9 tahun, keluar darah dia, ya kan? Nah, bagaimana hukumnya itu? Misalnya si fulana umurnya sudah 8 tahun, 16 hari lagi masuk 9 tahun. Tahu-tahunya keluar darah itu. Bagaimana, apakah dia terhitung darah haid, istihadhah atau darah yang lain itu kan? Di sini dijelaskan oleh para ulama, kalau sudah 8 tahun 16 hari itu sudah terhitung, dia sudah termasuk darah haid itu. Sudah terhitung darah haid itu. Pengambilan istidlalnya para ulama itu adalah waktu haid itu paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari kalau keluar istihadhah kan. Makanya kalau diambil 8 tahun 16 hari keluar darahnya seorang wanita itu sudah terhitung haid. Misalnya
dia lahir anggap aja tanggal 30 Mei. Kemudian berarti tanggal berapa itu? Kurang 16. Berarti 14 ya. Tanggal 14 Mei sudah keluar haid darah lah, dari kemaluannya itu. Di sini dijelaskan oleh para ulama itu sudah termasuk haid. Meskipun belum genap 9 tahun. 8 tahun 16 hari lagi dia mau menjelang 9 tahun, itu sudah terhitung haid, darahnya darah haid. Tapi kalau kurang dari itu, dia bisa termasuk darah istihadah atau darah sakit atau darah yang lainnya itu Bapak Ibu itu atau di bawah tadi kan, iya, atau bisa dikatakan istihadah dia kan, itu Bapak Ibu. Jadi patokannya di sini adalah umurnya 9 tahun. Tapi kalau 8 tahun lebih 16 hari itu sudah terhitung haid darahnya, itu kita hitung istihadah. Misalnya 8 tahun, bukan 8 bulan, 8 tahun. 8 tahun 1 bulan lagi dia sudah genap 9 tahun. Tapi anggap saja dia lahir bulan Mei. Kemudian April dia keluar darah. Itu bukan terhitung haid, tapi istihadah atau darah sakit lah dari yang lainnya. Apa? Iya, ada di para ulama itu. Para ulama mengatakan itu 8 tahun 16 hari itu sudah terhitung haid plus 16 hari. 8 tahun lewat 16 hari. Iya. Seperti misalnya dia lahir 30 Mei. Tahu-taunya 14 Mei sudah keluar darah kan? Berarti sisa 16 hari lagi baru genap 9 tahun. Berarti sudah terhitung darah haid dia, Pak. 9 tahun kurang 16 hari. Iya. Bukan 8 tahun. 9 iya. 9 tahun kurang 16 hari. Iya. Iya, 9 tahun kurang 16 hari. Yang nangkap kan 8 tahun 16 hari. Iya, kurang 16 hari. Maksudnya belum mencapai 9 tahun, tapi dia sudah 14 hari lagi ya, baru menjelang genap 9. Ya, berarti kurang 16 hari ya. Misalnya seperti tadi, umurnya 30, lahir tanggal 30 Mei. Berarti 30 Mei dia genap 9 tahun. Lalu tahu-tahunya tanggal 14 Mei keluar darah dari kemaluannya. Berarti sisanya berapa? 16 hari lagi kan, Bapak Ibu. Dari situ sudah terhitung dia haid, meskipun belum sampai 9 tahun genap dia itu. Belum genap 9 tahun dia itu. Tapi kalau di bawah itu, misalnya bukan terhitung haid tapi istihadah. Misalnya April terlahir 30 Mei. 30 Mei dia genap 9 tahun. April keluar darah. Maret keluar darah. Itu terhitungnya dialah darah istihadah atau darah yang lain lah. Darah sakit. 9 tahun, Pak. Kurang 20 atau kurang 28 misalnya. Kurang 28. Tadi kan kurang 15 hari. 16 hari. 16. Iya. 28 hari ya, di bawah itu kan enggak dianggap itu. Bukan ayat istihadah, Pak. Berarti harus kurang 15. Iya, patokannya 9 tahun. Kemudian ternyata mau menjelang apa? Haid dia kan? Kurang dari 16 hari. Gitu. Jadi patokannya 9 tahun. Kemudian yang pertama, yang kedua, kalau kurang 9 tahun kurang 16 hari sudah terhitung darah haid, Pak Ibu itu. Itu dia, Pak Ibu. Walaupun kurang sehari itu. Walaupun kurang sehari itu kan 16. 14 ya, atau 17. Gimana itu? 14. Kalau 16 masuk dia. Iya. Belum. Iya, belum, kurang dari sebelum. Berarti 17 masih terhitung istihadah atau darah lain dia. Darah yang jelas dia itu darah penyakit, darah sakit dia itu. Darah sakit dia itu.
Kemudian di sini min farjil mar'ati ala sabilis sihah. Jadi dia keluar dari kemaluan perempuan melalui jalur sehat. Ayu la li'illatin. Maksudnya tidak ada penyakit. Bal lijibillah. Akan tetapi darah haid itu adalah darah jibillah. Jibillah itu artinya adalah alami, natural. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika haji beliau haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam." Ini sesuatu yang telah Allah catatkan, tetapkan untuk anak perempuan Adam. Kata Nabi, "Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam." Itu dalilnya. Kenapa dibilang darah haid itu adalah darah murni, alami, proses alami kan? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha haid. Ketika itu beliau sedang haji kan. Diriwayatkan Imam Muslim kan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un ma katabahullahu ala banati Adam." Banati Adam. Banat kan perempuan. Jadi ini sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya untuk atau atas yang anak perempuan Adam. Maksudnya bagi kaum perempuan. Inilah dalil kenapa darah haid itu dibilang jibillah, alami, natural. Ya. Apa? Oh, tulisannya jibillah. Ada di kitab tuh, enggak salah tuh. Jibillah. Jadi yang kita pahami dari haid itu adalah pertama darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Yang kedua darah haid itu adalah darah alami, proses dia kan setiap bulan. Jadi bukan dia termasuk yang lain dia itu. Dia alami dia, bukan karena wiladah. Kan ada orang keluar darah karena wiladah, melahirkan. Ada karena rusak di dalam selaputnya di dalamnya, ada yang lain. Tapi kalau haid itu berbeda dia. Haid itu memang jibillah, alami. Yang punya waktu. Dalam setiap bulan itu ada waktunya. Setiap bulan wanita pasti haid. Cuman yang berbeda adalah jangka waktu. Ada yang 1 hari selesai haid, ada 7, ada 6, ada 15. Itu yang siklus bulanan secara alami itu. Kemudian di sini min ghairi sababil wiladah, dan dia bukan karena sebab wiladah. Jadi itu bukan karena melahirkan Bapak Ibu itu. Kemudian di sini walaunuhu aswadu muhtadimun al-ladza'. Ini ciri-ciri darah haid. Walaunuhu, warnanya aswadu muhtadimun ladza', hitam pekat lagi. Hitam pekat. Itu adalah ciri-ciri dari darah haid itu. Apa makna dari muhtadim ini Bapak Ibu? Dia itu berasal dari kata ihtadama. Berasal dari kata ihtadama tadimu. Yaitu artinya adalah panas, yang sangat panas sekali, yang bisa merubah atau sangat merah sekali, yang lama-lama bisa merubah menjadi hitam. Nah, jadi muhtadim itu adalah seakan-akan kalau orang yang merasakan haid itu dia akan merasakan sakit. Kenapa? Karena terasa panas. Makanya dibilang kenapa warnanya hitam? Darah itu warnanya pertama merah. Kemudian digunakan kalimat muhtadim. Merah itu artinya merah yang dipanaskan. Panas kan? Lama-lama panas itu berubah menjadi hitam. Makanya dibilang aswadu muhtadimun, ladza'. Sangat hitam sekali, sangat panas sekali. Makanya apa? Efek
dari orang kalau wanita itu haid pasti merasakan sakit atau nyeri karena darahnya itu sendiri hitam pekat panas ibaratnya itu. Itu dia makanya haid itu ketika dialami oleh perempuan dia merasakan sangat panas atau sakit lah dia. Itu. Warna hitamnya warna haid itu disebabkan merahnya itu sangat merah sekali. Makanya kalau keluar dia jadi hitam. Kemudian di sini dikatakan wa aqallu al-haidi zamanan yaumun wa lailah. Sekarang kita masuk kepada waktunya haid atau durasinya orang haid. Ada yang mengatakan haid itu adalah sehari semalam atau kita sebut dengan 24 jam. Misalnya haid, kemudian hari ini dia haid. Setelah berjalan waktu 24 jam, tahu-tahu berhenti dengan ciri-cirinya ya kan. Kalau ciri-cirinya haid, darah haid itu adalah itu ambil kapas ditaruh di kemaluan. Kalau misalnya putih dia itu kan sudah tidak lagi bercampur warnanya kan. Sudah tidak kuning, sudah putih, itu sudah bersih, tahur dia itu. Jadi perubahan darah haid itu Bapak Ibu mulai pertama dari apa? Namanya aswad, ahmar dulu. Ahmar, kemudian jadi hitam aswad, kemudian menjadi syukrah. Mana syukrah? Syukrah itu dia sudah agak mulai tampak, sudah tidak hitam lagi dia. Kemudian baru menjadi safrah, menjadi kuning, baru putih setelah itu. Itu fasenya darah haid. Merah, kemudian hitam pekat, kemudian menjadi syukrah namanya. Syukrah itu dia merahnya sudah tidak hitam lagi. Kemudian baru safrah. Safrah itu sudah menjadi kuning. Kemudian baru jadi bayat putih. Itu fasenya itu dari darah haid itu. Jadi perubahannya seperti itu. Kalau misalnya ketika ditempelkan kuton tadi, kapas tadi di kemaluan wanita, kemudian didapati bahwa saja ini sudah putih, sudah tidak kuning lagi, sudah tidak hitam lagi, sudah tidak merah-merah lagi, itu kan? Berarti dia sudah tahur, suci. Boleh baginya nanti mandi, kemudian sholat setelah itu. Nah, seperti itulah pengujian dari darah haid. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini adalah syariat yang paling gampang. Gampangnya di mana? Yaitu dari ru'yah, melihat. Jadi melihat haid itu adalah dengan ru'yah kan, melihat. Sebagaimana hilal di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sumu li ru'yatihi wa sumu liiftirihi kan. Puasalah karena hilal wa aftiru li ru'yatihi itu. Begitu pula dengan melihat kondisi haid. Jadi kalau berarti kan syariat itu gampang. Kalau haid dia dah lihat aja sudah putih, selesai. Berarti dia tahur. Begitu pula dengan menandakan bulan baru kan. Cukup melihat ru'yatul hilal Bapak Ibu itu. Kemudian ada lagi wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan 'ala ittisalil mu'tadi fil haid. Dan dia itu adalah dihitung yauman lailah itu maknanya adalah 24 jam. Sebagaimana biasanya itu. Berarti ada orang haid itu, wanita haid itu 24 jam sehari, selesai dia itu. Itu akal. Paling sedikit akal. Kemudian wa aktsaruhu 15 yauman bilaya liha. Ada lebih banyaknya itu 15 hari. Kemudian ada lagi ghalib. Mana ghalib? Biasanya ada yang 7 sampai 6 hari Bapak Ibu itu. Jadi kalau lihat muddatul haid, fasenya waktunya haid itu ada sini kalau kita tuliskan.
Muddatul haidi, pertama kita ambil aqal. Aqal yang artinya adalah yauman, yaum walail. Atau kita artikan adalah sehari semalam. Ada namanya ghalib. Kebanyakan itu sampai 6 atau 7. Ada aksar, lebih, paling banyaknya. Itu 15 hari. Inilah fase-fase haid seorang wanita. Ada sehari semalam, ada biasanya itu 6 hari atau 7 hari. Ada aksar, ada 15 hari. Misalnya, wanita itu selesai haid di 15 hari. Hari ke-16 keluar darah. Apa darahnya itu? Istihadah dia. Tapi Maliki ada mengatakan tambah 2 hari lagi adanya. Untuk kehati-hatian. Di mazhab Maliki. Tapi biasanya sudah 15 keluar setelah itu istihadah. Boleh solat, boleh puasa. Tapi kalau masa-masa ini tidak boleh solat, tidak boleh puasa itu. Yang sehari itu istilahnya apa? Aqal, paling sedikit. Ya, aqallu, paling sedikit. Ghalib 6 atau 7. Kalau ini ghalib ini berdasarkan hadis dari Hamanah binti Jahash. Katanya tahidina sittan au sab'an ayamin. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama mengatakan muddatul haid yang seperti ini, yang 3 ini diambilnya kebanyakan dari istiqra. Mana istiqra? Atau tatabbu'. Istiqra itu menurut penelitian. Jadi tidak ada dalil yang pasti yang tentang ini. Dalilnya adalah istiqra. Ini sudah Bapak Ibu dihapus? Sudah? Kalau ditanya dalil pastinya apa? Dalilnya istiqra wa tatabbu'. Artinya adalah penelitian dia. Dari riset dia. Al-istiqra. Dari penelitian atau riset. Atau at-tatabbu'. Sama aja. Ini istilah ini nanti akan kita pelajari nanti di usul fikih nanti. Ada nanti ini. Jadi dalil yang 3 ini, itu 2 3 ini, dia dalilnya adalah al-istiqra dan tatabbu', itu dalilnya. Jadi kata para ulama itu tidak ada dalil yang pasti dari Quran hadis tentang durasi wanita haid. Tapi mereka mengambil dari al-istiqra itu. Kemudian dijelaskan lagi para ulama. Al-istiqra ini ada 2, ada am dan khas. Itu ada tam dan naqis. Itu. Jadi al-istiqra dibagi lagi 2. Ada tam, ada naqis. Tam dan naqis. Yang tam ini adalah misalnya di sebuah sekolah kita adakan penelitian. Jumlah muridnya anggapnya 100 orang. Kita kasih satu masalah. Kemudian setelah diteliti satu masalah itu dari 100 orang itu sepakat. Kan penelitian kan? Berarti namanya tam. Seluruhnya kan diteliti. Menghasilkan sebuah hasil seperti ini.
dari riset tersebut. Kemudian naqis itu apa? Misalnya Imam Syafi'i pergi suatu negeri. Misalnya pergi ke Irak. Irak kan negerinya besar. Lalu Imam Syafi'i mempertanyakan satu permasalahan. Dari misalnya penduduk Irak itu anggap aja 3 juta orang, yang bisa ditanya cuman 10, 15 atau 100. Kemudian keluarlah hasil dari penelitian tersebut. Maka disebut dengan istiqra'nya istiqra' naqis, bukan keseluruhan gitu. Nah, jadi kita ulangi Bapak Ibu. Durasi haid itu ini kan. Kalau ditanya dalilnya adalah istiqra' atau at-tatabu'. Lalu istiqra' dibagi dua. Ada tam, sempurna. Ada naqis. Nah, kalau belajar nahwu kita apa yang kita ingat tam naqis?